Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hasanah Krisna Mijaya, dosen tetap pada program studi D3 Komputerisasi Akuntansi STMIK Mardira Indonesia. Perjalanan saya sebagai pendidik dimulai pada tahun 2010 sebagai dosen luar biasa. Kemudian pada tahun 2012 saya diangkat sebagai dosen tetap. Saat ini saya memiliki jabatan fungsional asisten ahli dengan angka kredit 150 terhitung mulai 1 April 2023. Selama menjalankan tugas sebagai dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya pengantar akuntansi, akuntansi menengah, akuntansi lanjutan, dasar manajemen perpajakan, akuntansi perpajakan, dan sistem informasi. Saya juga pernah dipercaya sebagai dosen luar biasa di Universitas Nurtanio pada periode 2017 hingga 2019. Dengan mengampu mata kuliah pengantar akuntansi, akuntansi lanjutan, perpajakan, audit, dan akuntansi syariah. Selain melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi selama hampir 2 periode, serta menjadi pembina Himpunan Mahasiswa Program Studi Komputerisasi Akuntansi. Bersama mahasiswa, saya membentuk HMPKA pada tahun 2022 sebagai wadah pengembangan organisasi mahasiswa serta membangun website program studi mardiraka.com dan media sosial sebagai bagian dari transformasi digital dalam tata kelola akademik. Dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa, saya menginisiasi berbagai seminar berbasis capaian pembelajaran lulusan seperti seminar soft skill, seminar audit, kuliah umum, dan teaching industry yang secara konsisten diselenggarakan sedikitnya 3 kali setiap tahun. Saya juga membangun kerjasama dengan berbagai instansi antara lain Bio Farma, PT Pindad, PT Pupuk Indonesia, Bank BRI, Bank BSI, Kantor Akuntan Publik, serta pemerintah Kabupaten Bandung untuk mendukung pelaksanaan kerja praktik mahasiswa. Pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, saya aktif melaksanakan penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah dan terdokumentasi pada akun Google Scholar serta Sinta. Saya juga memiliki 3 hak kekayaan intelektual karya tulis dan 1 hak kekayaan intelektual buku ajar berjudul Bahan Ajar Pengantar Akuntansi. Sejak tahun 2023, saya bersama mahasiswa secara konsisten melaksanakan pelatihan aplikasi Accurate bagi siswa SMA dan SMK yang menghasilkan publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4. Dalam bidang penjaminan mutu, saya dipercaya sebagai Ketua Tim Akreditasi Program Studi D3 Komputerisasi Akuntansi dan berhasil mempertahankan predikat akreditasi baik sekali. Saya meyakini bahwa profesi dosen merupakan amanah untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi mahasiswa, instansi, serta masyarakat. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui pembelajaran yang inovatif, penelitian yang bermanfaat, serta pengabdian kepada masyarakat yang berdampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilahkan.
Amin. Doa selesai. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua lah ya. Di mata kuliah akuntansi lanjutan, di mana sebelumnya pertemuan yang ketiga itu kita membahas mengenai investment in equity securities. Nah, ini akan membahas fixed asset. Sebelum materi ini kita pernah membahas yang namanya current asset. Coba diingat lagi. Current asset, siapa yang bisa menjawab apa itu current asset? Ada yang masih ingat current asset itu apa? Apa? Angkat tangan. Siti. Ya, current asset itu adalah aset yang si saldonya cepat sekali berubah dalam jangka waktu kurang lebih dari 1 tahun ya, dimana dikatakan current asset itu adalah cair ya, liquid. Nah, seperti halnya kas ya, itu kan adalah aset lancar. Nah, kita akan balik ke aset tetap. Jadi sebelumnya kita akan bahas dulu tujuan pembelajaran pertemuan keempat ini. Yang pertama adalah memahami pengertian aktiva tetap ya. Di dalamnya ada property, plant, and equipment. Lalu kemudian mengetahui jenis-jenis aktiva tetap, property, plant, and equipment. Lalu pengakuan property, plant, and equipment. Depresiasi property, plant, and equipment. Kemudian ini juga sebagai dasar pemahaman untuk implementasi perhitungan di aplikasi akuntansi yang kita pelajari yang bernama Accurate ya. Tadi apa itu aktiva lancar atau current asset? Sekarang kita bahas konsep dasar dari apa itu aktiva tetap ya. Aktiva tetap atau biasa juga disebut dengan fixed asset, ini adalah aset berumur panjang yang dipakai perusahaan untuk operasional sehari-hari dan bukan untuk dijual lagi, dan dimana itu jangka waktu pemakaiannya lebih dari 1 tahun ya. Kalau tadi kan aset lancar kurang dari 1 tahun, kalau ini lebih dari 1 tahun. Nah, karakteristiknya di mana ini berumur panjang, yang tadi kemudian berwujud fisik ya, ada wujudnya, bisa dilihat dan disentuh. Nah, kemudian untuk operasional bukan untuk dijual, itu karakteristiknya. Nah, ini bisa dilihat untuk membedakan apakah itu aset atau bukan ya, aset tetap atau bukan. Lihat dari ada ini bisa expense, investasi atau aktiva tetap. Yang pertama ya, kita mulai dari pernyataan yang sederhana. Apakah barang ini dipakai lebih dari 1 tahun? Tadi kan kalau misalkan kurang dari 1 tahun, berarti jawabannya tidak kan? Berarti itu bukan merupakan aset, masuknya bukan aset tetap, masuknya ini ke beban atau expenses. Kalau misalkan iya, ini bisa dilanjutkan ke pernyataan yang berikutnya, apakah dipakai untuk operasional atau bukan ya, operasional atau investasi atau dijual lagi gitu. Nah, kalau misalkan tidak, berarti ini masuknya si aset tadi masuk ke investasi. Tapi kalau iya, nah ini adalah merupakan kelompok aset tetap gitu. Bisa contohnya aset tetap banyak ya, ada mesin pabrik ya. Kalau usaha-usaha yang lagi hype sekarang kan seperti coffee shop ya. Nah, itu asetnya adalah kayak mesin kopi ya. Lalu juga ada armada kendaraan, motor listrik, motor BBM. Nah, itu masuk ke kategori aset tetap. Ini ada 3 kategori utama aktiva tetap atau aset tetap ya. Di sini tanah, bangunan, dan mesin peralatan. Tanah ini adalah lahan kantor, gudang untuk logistik atau lokasi toko fisik ya. Nilainya untuk tanah ini tidak disusutkan.
Karena tanah ini satu-satunya aset yang tidak menyusut ya. Kemudian jenis yang lain ada bangunan. Bangunan ini ada gedung kantor, ruko, pabrik, sampai unit co-working space ya, milik perusahaan. Lalu ada mesin dan peralatan. Mesin ini kalau misalkan perusahaan IT ada yang namanya server ya. Lalu ada mesin produksi untuk manufaktur, kemudian ada kendaraan operasional. Ini kita melihat bagaimana perolehan aktiva tetap itu dicatat. Aktiva tetap itu bisa dimiliki dengan berbagai cara, salah satunya dibeli tunai. Kalau dibeli tunai, untuk pencatatannya adalah aktiva tetap di debit, kas di kredit. Terus ada lagi cara perolehannya adalah dengan beli kredit atau cicilan. Di sini untuk pencatatannya, jurnal akuntansinya aktiva tetap di debit sejumlah nilai, lalu kas di kredit dan utang di kredit. Lalu yang berikutnya ada diterima sebagai sumbangan ya atau hibah. Sini jurnalnya adalah aktiva tetapnya di debit, modal sumbangannya di kredit. Nah, berikutnya, kenapa nilai aset itu bisa turun ya? Yang namanya aset tetap itu ada yang namanya penyusutan. Tapi kalau misalkan perlengkapan itu tidak ada penyusutan. Nah, di sini sebabnya adalah ada dari dua hal ya. Yang pertama adalah penyusutan fisik dan yang kedua adalah penyusutan fungsional. Penyusutan fisik itu adalah terjadi biasanya akibat dari keausan ya, karena pemakaian. Terus kerusakan juga, lalu pengaruh cuaca juga ya. Untuk penyusutan fungsional di sini disebabkan oleh si daya kerjanya sudah tidak relevan ya. Fisiknya mungkin masih oke ya, tetapi si fungsinya itu sudah tidak memenuhi kebutuhan kita sebagai pengguna gitu. Contoh misal seperti laptop. Laptop kalau 5 tahun yang lalu itu mungkin tahun sekarang sudah agak lemot kan. Nah, itu adalah penyusutan secara fungsional. Sini ada 3 hal penentu untuk depresiasi atau penyusutan ya. Jadi dalam aktiva tetap ini akan bersinggungan dengan 3 hal ini, yaitu yang pertama harga perolehan, yang keduanya nilai residu, yang ketiganya umur ekonomis. Ini adalah komponen yang akan menentukan berapa besarnya beban depresiasi periodik. Dengan rumus yang akan digunakan untuk mencari beban depresiasi periodik per tahun, ini adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis ya. Harga perolehan itu adalah total biaya untuk memperoleh aset dan siap untuk dipakai. Lalu nilai residu ini adalah nilai estimasi jual aset di akhir masa pemakaian ya. Jadi kalau misalnya tadi umurnya 5 tahun, umur ekonomisnya ditentukan 5 tahun, pada akhir tahun kelima itu si asetnya masih ada nilai ekonomisnya atau ada harganya gitu ya. Lalu yang ketiga adalah umur ekonomis, di mana merupakan estimasi masa manfaat aset. Bisa berupa tahun, jam, atau unit produksi. Ini ada beberapa metode depresiasi yang paling umum digunakan. Yang pertama, yang paling besar persentase digunakan oleh dunia industri itu adalah garis lurus. Ini dari sumbernya adalah dari Accounting Trends and Technique ya. Ada 83% yang menggunakan metode garis lurus, lalu ada 8% yang menggunakan saldo menurun, lalu ada 5% yang menggunakan unit produksi, dan 4% lainnya. Di mana lainnya itu ada metode jumlah angka tahun dan pendekatan lain. Ya. Kalau metode garis lurus ini adalah beban yang akan ditanggungnya itu nilainya sama. Jadi tahun 1, 2, 3, 4, 5 itu jumlahnya sama. Dan yang paling simpel,
Kemudian beban, kalau saldo menurun, bebannya ini di awal akan lebih besar. Semakin lama itu bebannya semakin kecil. Ini ada contoh, kita masuk ke metode garis lurus dengan contoh asetnya yaitu mobil listrik kantor. Anggaplah ya ini harga perolehannya adalah sebesar 130 juta, di mana nilai residunya pada akhir tahun kelima itu adalah 10 juta rupiah dan umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Maka dihitung beban depresiasi per tahunnya pakai metode yang tadi, harga perolehan dikurangi nilai residu, dibagi umur ekonomis, didapat angka 24 juta. Jadi itu 24 juta adalah depresiasi per tahun. Maka kita akan masukkan ke dalam tabel ya. Tabel ini adalah untuk membantu kita menentukan berapa sih nilai buku dan penyusutan yang telah dilalui ya. Kita ada tahun sebanyak 5, kemudian nilai buku awal, depresiasi, akumulasi, dan nilai buku akhir. Ya. Nilai buku awal ini adalah kita masukkan harga perolehan di awal tahun 130. Kemudian depresiasinya karena tadi 24 juta sudah didapatkan, dimasukkan 24 juta, akumulasi tahun pertama adalah 24 juta karena baru satu ya. Lalu nilai akhir bukunya adalah 130 dikurangi 24 juta. Maka hasilnya 106 juta. Nah, untuk tahun kedua, kita masukkan nilai buku akhir menjadi nilai buku awal. Di tahun kedua, ini adalah 106 ya. Kemudian depresiasinya karena tadi garis lurus ya. Jadi nilainya sama. Lalu akumulasinya 24 yang tahun pertama, tahun kedua 24, maka di jumlah 48 juta. Nilai buku akhirnya 106 dikurangi 24 juta menjadi 82 juta. Kemudian nilai tahun ketiga, nilai buku awal tahun ketiga, ini ngambil dari nilai buku akhir tahun pertama, 82 juta, depresiasinya 24, masih sama, akumulasinya 48 tambah 24, jadi 72, lalu nilai bukunya 58 juta. Berikutnya, tahun keempat, nilai buku akhir di tahun ketiga menjadi nilai buku awal tahun keempat ya, 58, depresiasinya 24 juta, akumulasinya 96 juta, dan nilai buku akhirnya 34 juta. Tahun terakhir, tahun kelima, ini menjadi nilai awalnya 34 juta, depresiasinya masih 24 juta, akumulasinya 96 ditambah 24 juta, menjadi 120 juta, dan nilai buku akhir tahun kelima adalah 10 juta. Sama dengan nilai residu yang tadi ditetapkan. Ya. Jadi akumulasi pada sampai akhir tahun kelima adalah 120 juta. Itu untuk metode garis lurus. Kita akan bandingkan dengan metode saldo menurun ganda atau biasa disebut dengan double declining method ya. Nah, kalian bisa lihat dari tabel. Dari tabel ini, kalau tadi depresiasinya dari tahun ke tahun sama kan ya? Nah, kalau ini depresiasinya akan semakin menurun. Dimana yang tahun awal, ini biaya depresiasinya paling tinggi. Untuk menentukan tarif metode saldo menurun, kita patokannya adalah metode garis lurus. Tadi kan garis lurus itu didapat untuk mencari tarifnya ya. 100 dibagi 5. 5 tahun kan? 100% dibagi 5. Berarti adalah per tahunnya 20%. Itu untuk garis lurus. Untuk double
declining itu adalah 2 kali garis lurus. Jadi 2 kali 20%. Maka didapat tarifnya itu adalah 40%. Ya. Nah, untuk mencari depresiasi tiap tahun, nah 130 nilai buku awal dikali 40% sama dengan 52 juta. Akumulasinya karena masih 1 berarti 52 juta. Nilai buku akhirnya 130 dikurangi 52 juta. Jadi 78 juta di akhir tahun. Kita lihat tabelnya untuk metode saldo menurun. Kita akan masukkan tadi tarif yang sudah didapat. Nilai buku dikali tarif 40% menghasilkan depresiasi 52 juta ya. Akumulasinya 52 juta. Lalu nilai buku dikurangi depresiasi menjadi nilai buku akhir adalah 78 juta. Kurang lebih cara perhitungannya sama seperti garis lurus. Nanti di akhir ini akan didapat nilai buku akhirnya adalah 10 juta. Jadi sama dengan metode yang garis lurus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Paham ya? Nah, ini adalah metode yang lainnya. Ada metode unit produksi dan ada jumlah angka tahun. Ya, kalau metode unit produksi untuk mencari beban depresiasinya, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi estimasi total unit. Kalau tadi kan dibagi umur ekonomis ya. Kalau ini dibagi estimasi total unit, maka didapatkan beban per unit. Untuk menghitungnya, kalian kurang lebih sama bisa menggunakan bantuan tabel. Ya, hanya nanti angkanya yang berbeda. Lalu kemudian jumlah angka tahun. Nah, untuk jumlah angka tahun di sini akan didapat tarifnya yaitu sisa tahun umur dibagi jumlah angka tahun. Contohnya seperti ini. Umur ekonomisnya adalah 5 tahun ya. Nah, nanti untuk pembaginya ini adalah 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Dimana tahun pertama nanti kalian bisa lihat tarif yang pertama adalah 5/15, kemudian tahun kedua 4/15, tahun ketiga 3/4, 2/15, 1/15. Gitu. Nah, tadi kan kita membahas mengenai penyusutan atau depresiasi ya. Itu adalah untuk aktiva tetap yang berwujud. Nah, ini ada yang namanya depresi dan amortisasi. Ini masih terkait dengan aktiva tidak berwujud, aktiva tetap tidak berwujud ya, atau dinamakan intangible asset. Kalau tadi yang aktiva tetap berwujud namanya adalah tangible asset. Nah, ini intangible asset ini akan ada yang namanya penyusutannya depresi dan amortisasi. Depresi ini digunakan untuk sumber daya alam seperti tambang, migas, hutan produksi. Nah, nilainya akan dipindahkan ke beban berdasarkan unit yang diambil atau diproduksi. Sementara untuk amortisasi ini untuk aset yang tidak berwujud yang punya bentuk fisik seperti hak paten, kemudian hak cipta, goodwill, sampai lisensi software dan merek dagang ya, seperti di zaman era digital sekarang. Biasanya hak paten ini ada memiliki umur manfaat 5 tahun. Kalau misalkan umur manfaatnya 5 tahun, dia memiliki nilai 1 miliar, berarti beban amortisasi per tahunnya adalah 200 juta per tahun. Karena 1 miliar dibagi 5 ya.
Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dari materi kita kali ini? Apa Nurul? Ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, untuk biaya perolehan untuk kategori gedung ya, tadi biaya notaris, biaya pembelian dan lain sebagainya, itu adalah biaya yang dikeluarkan pada saat memiliki gedung tersebut ya. Jadi biaya yang melekat pada saat transaksi sebelum gedung itu digunakan itu menjadi nilai perolehan aset tersebut gitu. Tapi kalau misalkan beban itu biasanya yang sudah berjalan, perawatan ya, kemudian misalkan nanti ada yang ngebenerin apa setelah berjalan ya, setelah digunakan, nah itu makanya menjadi biaya kalau itu. Tapi kalau sebelum aset tersebut digunakan, terus ada biaya-biaya yang keluar, itu masih termasuk ke dalam biaya perolehan aset tersebut gitu. Sama. Dah, tidak ada lagi? Kalau gitu kita akhiri, kita lihat rangkuman untuk terakhir adalah pentingnya soal aktiva tetap. Yang pertama, kita melihat adanya harta yang berumur panjang yang dipakai untuk operasional ya. Kemudian depresiasi mengalokasikan harga perolehan ke beban selama masa manfaat. Lalu pemilihan metode depresiasi itu ada beberapa. Contohnya ada garis lurus, ada saldo menurun, ada unit produksi, jumlah angka tahun. Ini akan mempengaruhi besar laba yang dilaporkan setiap tahun. Dan ini pun sebagai pemahaman dasar ya, di mana kita dalam mengimplementasikan perhitungan akuntansi di aplikasi akuntansi yang biasa kita pakai yaitu Accurate ya. Jadi dasarnya adalah kita harus memahami perhitungannya terlebih dahulu. Oke, kurang lebihnya sekian. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Sebelum ditutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah akuntansi lanjutan tidak berhenti di teori, tetapi menjadi jembatan pengabdian melalui pelatihan aplikasi Accurate bagi masyarakat. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah akuntansi lanjutan di STMIK Merdeka Indonesia. Video ini digunakan untuk syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2026. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.